Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-11. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Florentinus Heru Ismadi, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa pada sore hari ini dimohon oleh beberapa keluarga ini yang berdoa mohon kesehatan, keselamatan, dan keberhasilan di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan keluarga ini, yaitu keluarga Sigit Prabowo dan Juliati, keluarga Prabowo Joyo Hadikusumo, keluarga Yair Lapid, keluarga David Barnea, keluarga Margawati Rahayu, keluarga Bapak Benyamin, keluarga Yoaf Galan, dan Eli Cohen. Semoga Allah berkenan mengabulkan segala permohonan mereka. Kita juga berdoa untuk Hayuti yang telah dipanggil Tuhan 49 hari yang lalu. Semoga karena kemurahan hati Allah, ia memperoleh kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih, mari di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita, atas kasih-Nya yang tidak henti kita terima dalam hidup kita. Sekaligus kita mohon agar Tuhan selalu ada bersama kita di dalam setiap perjuangan hidup kita. Mari pada awal perayaan ini kita mohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau, kami yang lemah ini tidak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan yang baik pula. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah, Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat
dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, suatu saat ada seorang pemuda, seorang cowok punya pacar, lalu dia tiba-tiba diputusin oleh si ceweknya, ditinggalkan. Lalu si cowok tadi rupanya dia mengatakan di dalam hati, "Apakah kalau aku ditinggalkan oleh pacarku, aku harus membenci dia? Apakah tidak boleh aku tetap dan terus mencintainya?" Lalu si cowok tadi memutuskan dalam hati, apapun balasan yang kuterima, aku akan tetap mencintai dia. Saudara-saudariku, ini kayak kisah drama Korea ya, yang sering pada ditonton. Tapi mari kita lihat, ternyata apa yang terjadi ini menggambarkan cinta Tuhan. Cinta Tuhan sering digambarkan sebagai matahari. Ada lagunya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar, dan seterusnya. Matahari bersinar dan memberi cahayanya, energinya kepada semua. Tidak peduli apa balasan orang-orang yang disinari. Terlepas dari apakah orang-orang menyambut atau tidak. Maka Yesus menyerahkan hidupnya terlepas dari apapun balasan yang diberikan oleh orang yang dikasihinya. Maka saudara-saudariku, dengan mencintai, pusat hidup kita bukan kita lagi, tetapi orang yang kita cintai. Kalau saya mencintai seseorang, maka pusat hidup saya beralih dari saya kepada orang yang saya cintai itu. Demikianlah kita, ketika kita mencintai Tuhan, pusat hidup kita bukan lagi pada diri kita, tapi kepada Dia, pada Tuhan yang kita cintai. Karena Yesus, Tuhan yang menjadi pusatnya, maka dengan mencintai Dia, kita juga lalu mencintai orang-orang yang Dia cintai. Dan kita mencintai orang-orang itu sebagaimana Tuhan mencintai mereka. Maka karena Tuhan mencintai orang-orang dengan cuma-cuma, kita juga mencintai orang-orang itu dengan cuma-cuma. Kata-kata ini sangat indah, mudah dikatakan. Tetapi bagaimana agar kita juga dipermudah di dalam melakukannya? Maka mari kita renungkan pelan-pelan. Mengapa Tuhan bisa mencintai seperti itu? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam batinnya? Apa yang terjadi dalam batin Tuhan itu diungkapkan dengan kata di dalam Injil tadi dikatakan, tergerak hatinya oleh belas kasih. Saya mencari kata lain dalam bahasa yang berbeda, apa yang digunakan. Dikatakan begini, komuversi. Itu artinya hatinya tersentuh, dan karena tersentuh itu lalu tergerak untuk melakukan sesuatu. Itu terjemahan
dalam bahasa lain. Maka inilah awal mula munculnya cinta yang begitu besar dari Yesus kepada kita. Hatinya tersentuh dan kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu bagi kita. Apa yang menyentuh hati Tuhan? Yang menyentuh hati Tuhan dalam bacaan Injil tadi dikatakan keadaan umat yang lelah, letih, lesu seperti domba tanpa gembala. Keadaan itulah yang membuat hatinya tergerak untuk berbelas kasih kepada kita semua. Lalu kita mungkin bertanya, kenapa sekarang kita harus melakukan seperti yang Tuhan lakukan? Apa alasannya? Ternyata sesudah Tuhan tergerak hatinya dan melakukan sesuatu, dia lalu memanggil ke-12 muridnya. Maka di situ sebuah tanda bahwa Tuhan tidak mau bekerja sendiri, tetapi mau mengajak kita semua, melibatkan kita untuk bermisi, yaitu mengasihi manusia. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para muridnya dalam ikut misinya Yesus ini? Ada 2 yang tadi disebut. Hal yang pertama diminta kepada para murid adalah berdoa. Panenan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Berdoalah agar Tuhan panenan mengirim pekerja untuk tuaiannya. Maka doa adalah bentuk komitmen pertama kita di dalam ikut misi Tuhan. Kita bermisi dengan mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa kita. Tapi tidak cukup hanya itu, ada langkah yang kedua. Yang kedua adalah Yesus memberi para murid kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir kejahatan. Hal kedua yang Yesus minta dari para murid bukan ngajarin doktrin, ngajarin hukum-hukum, bukan. Tetapi diminta untuk membantu orang yang kesulitan dan mereka yang menderita sakit. Saudara-saudariku, ketika mendengar hal ini mungkin kita lalu berpikir, itu kan tugasnya para romo, para suster yang punya panggilan khusus ya. Kita bantu aja tugasnya romo semampu kita. Mungkin lalu kita bisa mengatakan begini, benar bahwa Yesus memang memanggil dan memberi kuasa khusus kepada sekelompok orang itu. Namun panggilan ini ditujukan kepada kita semua untuk berpartisipasi dalam misi membawa Injil melalui hidup kita ke segala ujung bumi. Lalu caranya gimana ya? Nah, begini caranya. Bapak Ibu saudara-saudariku, suatu saat ada seorang romo Belanda naik kendaraan umum. Tiba-tiba ada 2 orang yang ada di kendaraan itu ngerasani romo Belanda tadi. Dan mereka mengatakan dengan kata-kata berbahasa Jawa yang mungkin tidak diketahui oleh romo itu. Mereka mengatakan, jangan keras-keras, ada ketek putih. Ketek putih itu ada monyet putih. Romo Belanda kan kulitnya putih. Romo tadi rupanya sudah ada di Indonesia cukup lama. Sehingga dia tahu bahasa Indonesia, tahu juga bahasa Jawa. Maka ketika itu lalu dia mau turun, dia mengatakan, sopir saya turun pakai bahasa Jawa. Begitu Romo tadi ngomong pakai bahasa Jawa, 2 orang yang tadi ngerasani langsung terkejut. Aduh, ternyata dia ngerti bahasa Jawa. Lalu Romo tadi melewati mereka berdua dan mengatakan, nuwun sewu kulo badhe mandap dalam bahasa Jawa. Artinya permisi, monyet putih mau turun katanya. Saudara-saudariku, melihat kesabaran Romo itu, kedua orang itu tersentuh hatinya. Dan mulai saat itu mereka tidak pernah lagi ngerasani membicarakan orang lain dengan kata-kata buruk. Gara-gara tersentuh hatinya, mereka berbuat sesuatu yang baik dalam hidupnya. Hari ini, saudara-saudariku, cinta Kristus menyentuh batin kita. Jangan biarkan batin kita tidak mau bergerak. Karena cinta Yesus yang menyentuh batin kita, menggerakkan kita
untuk melakukan sesuatu. Atas cinta itu, mari kita bergerak untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang-orang yang Tuhan sendiri cintai. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami, umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang menghendaki kami semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menggapai panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus setiap langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
frutto della vita e del lavoro di Lui. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto lei, come lo benediti a codici, Signore, che siamo. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membaharui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan saudari kami, Hayuti. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Marilah kita berdoa. Ya Allah, komuni kudus yang telah kami sambut, menandai persekutuan kaum beriman di dalam Dikau. Semoga cinta yang kami terima darimu, dari keluarga, dan dari orang-orang yang di sekitar kami, menyentuh batin kami dan menggerakkan kami juga untuk meneruskan cinta yang telah kami terima ini. Semoga sakramen yang kami terima menghasilkan persatuan dan damai di dalam gerejamu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja 18 Juni 2023. 1. Misa Harian. Misa harian kembali seperti biasa. Senin, Rabu, dan Kamis pukul 5.45. Selasa dan Jumat pukul 17.30. 2. Mulai tanggal 17 sampai 26 Juni 2023, halaman sekolah tidak bisa dipakai untuk parkir karena sedang ada perbaikan. 3. Kolekte Minggu 11 Juni 2023. 20.309.000 rupiah. Dana operasional 11.583.000 rupiah. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Mari kita selalu mendukung satu sama lain dengan doa kita sebagai ungkapan partisipasi kita di dalam misi Tuhan mencintai semua orang. Terima kasih secara khusus kepada semua yang melayani pada sore hari ini. Semua menjadi bagi kita berkah yang berlimpah. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.